Pak Yai Purwanto, Tuhan Yesus itu kan 100% manusia. Apakah Yesus juga memiliki nafsu seperti kita begitu? Mohon maaf sebelumnya gitu ya, dari anonim. Ya, Ini jadinya pro dan kontra nanti, Pak. Pantas saya mau tanya sama Mas Ari sekarang. Kita diskusi ya. Jangan monolog. Waktu Adam dan Hawa diciptakan Tuhan di Taman Firdaus. Ya. Ada nggak nafsu? Ada ya, Pak ya. Apa bedanya dengan setelah dia jatuh dalam dosa? Nah, pertanyaan mendasar dulu di sini persoalannya. Iya. Kan beda. Oke. Ya, jadi pada mula Tuhan menciptakan manusia itu begitu bebas dari kecenderungan yang jahat, yang membuatnya hanya terikat pada kenikmatan indrawi. Iya. Jadi seluruh kodratnya manusia pada waktu itu betul-betul utuh, bagus sekali, sesuai dengan kehendak Tuhan menciptakan manusia. Ya toh? Iya. Jadi ada nafsu, ada. Tapi tidak nafsu seperti yang sekarang ketika kita jatuh dalam dosa. Oke. Ini beda. Iya. Ya. Jangan disamakan. Makanya kenapa Perjanjian Baru menggambarkan nafsu yang sekarang ini setelah manusia jatuh dalam dosa itu disebut hawa nafsu. Oh, iya. Bukan Adam nafsu. Kenapa? Karena di situ sudah terkandung dosa yang menurunkan kodrat manusiawi yang tadinya bagus jadi merosot tajam, jatuh, mengalami lack, mengalami satu kekurangan, lalu kemudian mengalami hal-hal yang cemar, yang asalnya bagus, yang sebetulnya tadinya bagus semuanya, dan itu semua adalah untuk kepentingan manusia dan terutama juga Tuhan. Dan kekurangan ini tadi yang jatuh merosot tadi sampai ke titik nadir tadi, itu disebut dosa asal. Oke. Nah di sini, nah dengan kedatangan Yesus, lalu kalau kita membaca misalnya salah satu contoh di dalam Alkitab, pada banyak ayatnya sih, yaitu di situ Galatia 5 ayat 24 misalnya. Ya, di situ dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Oke. Nah, jadi sangat jelas. Yesus datang mengembalikan kehidupan menjadi bagus lagi. Walaupun dosa masih tetap ada dalam dunia ini kan. Iya. Yang selalu menggoda kita lewat iblis. Yesus sendiri digoda kan dalam percobaan itu oleh iblis. Tapi Yesus selalu Dan jadi bedanya di sini kita melihat kalau Yesus itu kena dosa asal nggak? Harusnya tidak ya Pak ya? Ya tidak. Memang Alkitab mengatakan tidak. Iya. Soalnya kan semuanya manusia yes. Dan 100%, bukan dari benih. Iya, bukan dari benih Maria ataupun Yusuf ya, hanya meminjam rahimnya Roh Kudus, aja ya. Kan? Oke. Itu yang membedakan di situ. Oke. Nah, jadi orang yang makanya kalau ketika kita sudah masuki dosa asal tadi ada dalam hidup manusia, kehidupan manusia bukan makin tambah baik, makin tambah jahat. Oke. Sampai Tuhan mau memusnahkan manusia toh? Ya. Jadi ini penting ya Sobat Maestro ya. Jadi memang kehadiran Tuhan Yesus itu memang bukan, soalnya ada yang mengatakan bahwa sel telur Maria dibuahi oleh Roh Kudus gitu loh Pak. Ya, nah, itu salah ya Sobat Maestro ya. Jadi Roh Kudus hanya meminjam ya rahim. Jadi Roh Kudus hanya memakai, bukan meminjam. Memakai Maria dengan segala kelemahannya sebagai manusia biasa untuk bisa menghadirkan Tuhan Yesus. Roh Kudus juga sebenarnya bisa memakai orang lain sebetulnya kalau betul. Waktu itu. Tapi memang itu Maria lah. Memang sudah
kehendaki Tuhan di situ. Ya. Dan ini harus digarisbawahi ya Sobat Maestro ya, bahwa Roh Kudus memakai rahim Maria, bukan membuahi sel telurnya Maria. Ya, bukan. Ya, ini ya supaya bukan istilah dikandung dari Roh Kudus itu bukan berarti dikandung seperti sel sel telurnya Maria dibuahi sama Roh Kudus begitu kan? Pak. Soalnya ada beberapa. Membuahi sel telur wanita kan, bukan. Oke. Nah itu jadi, ya. Nah ini. Dan itu mematakan bahwa memang Yesus tidak mengenal ataupun tidak terhisap dengan dosa asal ya, ataupun dosa keturunan. Itu kuncinya bedanya. Oke. Ya. Jadi dan mengembalikan nafsu seperti zaman perjanjian lama yang tidak dosa kan tidak terbayang sama kita karena kita sudah keadaannya berdosa sekarang. Oke. Iya kan? Dulu hanya Tuhan ciptakan bahwa manusia laki perempuan nanti beranak cucu bertambah banyak. Kan begitu. Oke. Ya. Jadi masih murni semuanya. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang jatuh di situ, tidak ada yang gagal di situ. Ya. Oke. Kita melihat itu begitu. Nah, tidak turunlah kodratnya manusia waktu itu. Oke. Dan ini Sekarang pemahaman yang turun. sangat dasar ya Sobat Maestro ya, karena kan kemarin dari beberapa buku-buku yang rame itu kan ada keturunan Yesus, karena ya Yesus bagaimanapun juga kan dia kan juga laki-laki normal begitu kan, dan selama pelayanannya kan dikerubutin oleh wanita-wanita gitu kan. Masa sih Tuhan Yesus nggak ada hasrat dan segala macamnya begitu, sampai muncul makanya Maria Magdalena, terus nanti ada buku yang menceritakan tentang keturunan Yesus dan segala macam gitu. Itu makanya tidak pernah ada cerita tentang bagaimana Yesus jatuh cinta ke Maria kayak apa, kayak kan nggak ada ceritanya juga. Tidak ada. Walaupun pernah ada film, dulu ada film ya kan? Da Vinci Code, terus film apa lagi itu cukup banyak. Ada satu lagi tuh yang yang menggambarkan Yesus dengan Maria Magdalena itu loh, yang cukup ramai. Seolah menikah dan dia membayangkan punya anak kan itu kan. Itu udah salah kaprah itu sutradaranya. Memikirkan itu semuanya. Nah, dia tidak pernah bisa tahu menggambarkan bagaimana kasih Adam dan Hawa terjadi di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa. Tidak ada yang bisa menggambarkan itu. Oke. Dan semuanya murni, semuanya dalam kehendak Allah. Oleh sebab itu di dalam Alkitab disebutkan kalau seorang itu pun menjadi milik Tuhan atau punya iman pada Tuhan, maka dia harus bersedia tidak lagi memiliki hawa nafsu yang jahat tadi, yang membuat dosa tadi, yang berpusat pada dirinya sendiri. Karena kalau sudah hawa nafsu itu kan biasanya orang jadi akan selingkuh, akan menikah lagi, akan mencemarkan ranjangnya, segala macam kan begitu. Karena ada hawa nafsu yang dikuasai oleh dosa di situ. Dan keinginan ini mesti ditanggalkan. Seperti saya tadi bacakan di dalam Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Dia harus bisa mengembalikan citra kehidupannya di dalam iman pada Yesus tadi, yaitu supaya bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan bukan hanya sekedar mengikuti hasrat dan keinginannya sendiri. Itu. Oke. Jadi kan manusia punya kehendak, punya keinginan, ya kan? Dan nggak bisa mengumbar keinginan sebebas-bebasnya dalam keadaan sudah berdosa ini, manusia jatuh dalam dosa ini. Tidak bisa. Dia harus mempertimbangkan juga apa yang menjadi keinginan dari kehendak Tuhan dan perasaan Tuhan pada manusia. Sehingga akhirnya hawa nafsu itu bisa dikuasai. Oke. Ya, jadi bukan gerak kehendak bebas dan hal-hal yang membuat kita makin jahat, tetapi tidak demikian. Kita harus makin memahami bahwa kita mesti mengikuti kehendak, pikiran dan perasaan Tuhan dalam hidup kita. Ini jadi kalau saya membayangkan bahwa kalau manusia belum bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus, mengiring Yesus, maka selama itu manusia merasa memiliki dirinya sendiri.
lalu bebas berbuat sesukanya sendiri. Ya. Ini yang dimaksudkan dengan Galatia pasal 5 ayat 24. Harus kehendak seperti itu, keinginan seperti itu harus disalibkan. Dikuasai hawa nafsu itu. Bukan diumbar. Oke. Ya. Makanya Yesus kenapa mengajarkan biarlah kehendakmu yang jadi kan, bukan kehendakku yang jadi. Atau di dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi, di surga. Ya. Jadi dalam kehendak Tuhan, maka kita mengakui Tuhan yang berdaulat. Dan ketika kita mengakui itu, kita hidup dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Iya kan? Oke. Dan ini mendasari doktrin ketidakberdosaan Yesus ya Pak ya? Ya. Sekalipun dia dilahirkan dari seorang perempuan begitu. Iya. Oke. Ini dua semester lebih Sobat Maestro. Ya. Dan ini basic banget sih supaya kita tidak diombang-ambingkan ya dengan. Dan coba perhatikan Mas. Iya, Pak. Kan saya pernah ngomong di mana? Di MGM apa di Mutiara Sabda ya? Bahwa kodratnya Allah itu juga ada femininitasnya. Di Mutiara Sabda Pak. Mutiara Sabda. Iya. Ya. Di tanggal berapa itu saya lupa sudah. Bahwa Allah itu memang maha kuasa, dikjaya, hebat dengan apa, misalnya dia bisa hadir lewat guntur segala macam itu kan gambaran kekuasaan yang maskulin kan sebetulnya. Yeah. Dengan kekuatan, kehebatan, kedahsyatannya itu memang nadanya maskulin. Tapi juga Allah itu perasa, lemah lembut, murah hati, belas kasih. Oke. Itu kan tanda tentang panjang sabar, misalnya kan, penyayang, berlimpah kasih setianya. Itu kan gambaran-gambaran yang dipakai kerahiman Allah, ya kan? Ya. Jadi walaupun Allah digambarkan secara itu dalam bahasa Alkitab itu Allah yang maskulin kan, memang kan, Bapa kami yang di surga kan begitu kan? Ya. Tapi tempo hari saya pernah mendapat buku, saya sudah lupa tuh bukunya dari mana. Ada perjanjian baru yang diterjemahkan secara lebih bebas ya, bahwa tentang doa Bapa kami. Itu bukan Bapa kami di surga, tapi Bapa Ibu kami yang di surga ada loh terjemahan. Tapi itu tidak sempat diekspos, tidak sempat dikeluarkan. Ada terjemahan itu. Ya, mau menggambarkan bukan cuma bapak, jadi orang tua gitu. Oke. Karena orang tua itu kan bapak dan ibu. Oke. Ya. Ya. Ya, jadi itu yang saya mau tekankan. Ya, jadi kita melihat bahwa ya, itu sebabnya juga ada di ayat yang Alkitab yang lainnya dikatakan bahwa misalnya di mana ya ini, saya coba lihat. Gini. Di 1 Yohanes pasal 5 misalnya. Oke. Ya. Di ayat 10, semua orang yang mempercayai akan kebenaran pernyataan itu, kalau ada yang orang tidak percaya, maka sesungguhnya yang memandang Allah itu berdusta. Sebab ia tidak mempercayai pernyataan Allah tentang anaknya. Dan apakah yang sebenarnya telah dinyatakan Allah itu? Bahwa ia telah memberi hidup yang kekal pada kita, dan bahwa hidup kekal itu ada di dalamnya. Jadi siapa yang memiliki anak Allah memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki anak Allah tidak memiliki hidup. Ini saya tuliskan kepada saudara yang percaya pada anak Allah supaya saudara tahu bahwa saudara memiliki hidup yang kekal. Terjemahan bebasnya ya. Dan kita yakin dia akan mendengarkan bila kita meminta kepadanya sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Itu. Yeah. Jadi di situ kita melihat bahwa ya, ada di ayat yang berikutnya ada ya. Jikalau kita melihat seorang Kristen melakukan suatu dosa yang tidak berakhir dengan kematian, sebaiknya kita meminta pada Allah agar mengampuninya. Maka Allah akan beri hidup padanya, kecuali jika ia melakukan dosa yang menyebabkan kematian. Sebab ada satu dosa yang berakhir dengan kematian. Jikalau dosa itu yang dilakukannya, maka tidak ada gunanya berdoa untuknya. Setiap kesalahan tentu merupakan dosa.
Ya. Kita tidak membicarakan dosa-dosa biasa. Yang kita bicarakan adalah dosa yang berakhir dengan kematian. Kita ini keluarga Allah. Ya. Tidak membiasakan diri untuk dikuasai iblis. Sehingga kita berbuat dosa. Kita tahu bahwa anak-anak Allah ada di bawah kuasa itu. Tapi Tuhan menolong kita untuk kita memahami bahwa di dalam Yesus, Dia adalah Allah yang benar. Dan Dialah hidup yang kekal. Jadi ini semua mau menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa hawa nafsu itu yang sudah ada dalam kuasa dosa tadi, itu harus ditaklukkan di bawah kebenaran Kristus. Ya, ya. Itu maksudnya di ayat-ayat yang saya baca tadi. Jadi kalau kita betul-betul mengasihi Allah, ya, tadi kan saya sudah bacakan di depan. Kalau kita mengasihi Allah, kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Dia. Dan itu tidak sukar. Di ayat 4, saya ulangi lagi ya. Sebab dengan mempercayakan diri pada Kristus, setiap anak Allah mentaati Dia, serta mengalahkan dosa dan hawa nafsu. Yang sudah. Jadi ini dosa dan hawa nafsu ini selalu dikaitkan jadi satu. Kenapa? Karena yang dikatakan saudara kita tadi nafsu itu yang berkaitan dengan orang yang sudah jatuh ke dalam dosa asal. Dan kita semua menanggungnya sampai hari ini. Semuanya. Oke. Ya. Jadi ada gambaran Mas sudah? Iya, betul. Iya. Ya, ya mungkin buat kita yang dari teologi mungkin sudah hafal, sudah paham ya. Dan ini memang jarang dibahas di mimbar ya Pak ya, mengenai doktrin-doktrin ini begitu ya tuh yang karena orang menganggap sudah ngerti lah. Iya. Nah, padahal bukan tidak soal ketabuhan ya, bukan soal tabu tidak. Iya. Ngerti kita. Iya. Dan bahwa padahal dia banyak orang dari Roh Kudus dan tidak bukan dari benih manusia. Oke. Itu. Dan hal ini kan cukup banyak jadi celah buat menggoyangkan iman kita gitu, Pak. Ya, bisa. Oke. Hati-hati, ini hal-hal seperti ini akan kenapa? Karena dosa asal itu membuat kita tetap maunya mengarah ke dosa itu. Gitu. Ya. Jadi ketika kita mengarah ke dosa itu, maka setiap hal yang berkaitan dengan itu akan menghasilkan hasilnya ya dosa. Ya, jangan hawa nafsu. Kalau kita misalnya katakanlah kalau kita bicara tentang keinginan, kita misalnya pengen harta benda yang lebih banyak, kan itu bisa mengarah ke dosa. Ya. Ketika kita bekerja dan dalam pikiran kita masalah bekerja ini adalah soal uang dan kita mesti harus lebih banyak, kan sebetulnya itu sudah mengarah ke dosa pikiran kita. Nanti akhirnya orang dengan mudahnya korupsi ketika tidak mendapatkan itu kan. Oke, betul. Dengan mudah itu sudah ke arah hawa nafsu sebetulnya. Oke. Ya. Demikian juga mempelajari pengetahuan. Ayo, apa nggak bisa mengarah ke situ? Bisa kalau kita sudah nafsu untuk mendapat pengetahuan yang lebih banyak, akhirnya kita bisa membodohi orang juga dengan pengetahuan kita. Betul. Iya toh? Betul. Memang makin banyak, kalau kita bagus ya pengetahuan tadi menjadi berkat bagi orang lain. Tapi ketika kita makin pinter, kita bisa makin membodohkan orang, membuat orang tetap bodoh. Betul. Ada hawa nafsu di situ. Nah ini semua akibat apa? Akibat kita mewarisi dosa asal tadi. Ya toh? Oke. Ya. Ya kalau kita bicara nafsu ini kan sebetulnya dalam tanda petik kan bukan cuma hawa nafsu ya, tapi nafsu itu kan keinginan. Iya. Cukup luas. Ya toh? Iya. Keinginan yang kita harapkan kan gitu kan, lebih luas kan dalam pengertian itu. Oke. Nafsu untuk makan misalnya. Bisa nggak jadi berdosa? Betul. Bisa. Ketika kita makan nggak secukupnya. Iya. Padahal doa Bapa kami kan berikan pada kami makannya secukupnya kan. Betul. Kita berkelebihan sampai kita nanti overweight nanti.
Ya, jadi dosa arah Ya, sana. ya.